Masih di Satu Meja The Forum, kita akan lanjutkan diskusi. Bung Syahrir tadi sepertinya penasaran. Ya, betul. Singkat saja, ini closing segment, ini di Oh, ini terakhir. segmen terakhir. Apa yang ini Anda sampaikan bahwa Anda berbeda dengan Gema Bangsa? Yang pertama, kalau Gema Bangsa baru mencanangkan desentralisasi, di Gerakan Rakyat ini seluruh kepemimpinan tingkat wilayah dan daerah semua berbasis musyawarah, bukan penunjukan langsung dari atas. Artinya bahwa mereka menentukan sendiri kepemimpinan di semua tingkat. Nah, ini mungkin dalam persepsi, dalam perspektif Gema Bangsa tadi yang disebut dengan desentralisasi yang akan dilaksanakan. Bagi Gerakan Rakyat, saya kira itu sudah dilaksanakan. Termasuk memilih figur sentral Anies Baswedan juga musyawarah. Kalau itu kan sudah sejak dari 2023. Sejak Ormas ya? Sejak Ormas sudah, dan dasarnya kan dari basis pemilih Anies kan. Yang kedua, terkait dengan tadi. Singkat. Yang pertama, kalau Anies kan sudah jelas ujian elektoral ini kan pernah dilakukan. 124,9% atau 25% atau sekitar 40 juta. Yang belum teruji kan Gerakan Rakyat. Nah, oleh karena itu rapat kerja nasional kemarin, Gerakan Rakyat mencanangkan program yang disebut dengan Pantas atau Panca Tuntas. Apa itu? Yang pertama adalah menyelesaikan legalitas partai. Yang kedua adalah kapasitas, mengupgrade seluruh kapasitas fungsionaris maupun kader. Maka kita kemarin melaksanakan kelas kader yang diisi oleh 700. Ini akan kita lakukan, kita menargetkan kader itu 100.000 kader. Yang ketiga adalah popularitas. Ini bagaimana agar kita masuk 50% popularitas di antara partai politik. Yang keempat adalah elektabilitas. Kita ingin juga sudah teruji di tahun ini elektabilitas kita. Kita ingin menargetkan 1 juta KTA untuk Gerakan Rakyat. Dan yang terakhir adalah tentunya bagaimana publikasi dan aspek yang terkait dengan dukungan terhadap program. Nah, Panca Tuntas ini yang saat ini sedang dikerjakan oleh wilayah, oleh daerah, oleh cabang, bahkan oleh rakyat Indonesia. Sudah terakhir tadi kita akan ke Mbak Mia. Mbak Mia, apa yang ingin disampaikan dari Partai Gelora sama partai baru kedua partai ini? Atau Anda melihat bahwa ini ada ancaman jangan-jangan ceruk politik Anda akan diambil juga oleh Gema Bangsa? Enggak lah, kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berjuang, sama-sama membawa menu-menu harapan yang mungkin bisa memberikan solusi dari kegalauan publik. Tapi yang jelas, partai politik itu sesungguhnya adalah sebuah industri pemikiran. Ini yang selama ini mungkin sudah menjadi sebuah hal yang tidak tampak terlihat di dalam kancah perpolitikan kita. Jadi partai politik itu sesungguhnya adalah industri pemikiran dan politisinya itu adalah pemikir. Ini literasi, kemudian intelektualitas ini yang selama ini tidak dipertunjukkan, tidak ditunjukkan oleh para politisi. Manuver dalam politik itu suatu hal yang suatu hal yang ada, tetapi bukan berarti itu yang paling besar. Tetap yang dituntut bagi politisi adalah kemampuan dia berpikir, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia mengekstrak apa yang menjadi penderitaan rakyat, apa yang dibutuhkan rakyat. Dan itu yang akan terus dikerjakan oleh Partai Gelora. Yang kemudian harus dituangkan dalam undang-undang yang dibikin di DPR kalau mereka menjadi parlemen. Dan Bang Yogi, sekali lagi juga kami ingin menyatakan bahwa ini sebagai partai baru, Mas Rofik dan Bang Syahrir, ini banyak hal yang memang harus kita koreksi ya, atau mungkin kita benahi bersama. Jadi perjuangan untuk menjadi peserta politik itu kan mulai dari administrasi, lolos sebagai peserta politik. Nah, jadi peserta politik aja suatu hal gitu. Saya justru atau kami justru mengharapkan ya semua warga negara yang membutuhkan partai politik ya udah jadikan aja peserta politik. Persyaratan administrasi tetapi jangan yang sekarang yang terjadi ini kan undang-undang politik partai politik di Indonesia ini paling kencang banget gitu. Mas Rofik, yakinkan kita bahwa kehadiran Partai Gema Bangsa bukan orderan dari kekuasaan tapi memang lahir organik dari keprihatinan. Satu hal yang pasti bahwa ujung tombak Partai Gema Bangsa itu adalah para elit politisi-politisi di daerah. Jadi mahkota politiknya Gema Bangsa itu adalah desentralisasi politik. Dan partai ini lahir terbentuk itu karena desentralisasi politik. Bukan akan seperti yang disampaikan oleh kawan Syahrin tadi. Jadi ini sudah kita jalanin. Bagaimana mereka berinisiatif membangun budaya mereka, ekonomi mereka, segala macam program yang ada yang sifatnya kedaerahan. Partai Gema Bangsa akan melahirkan
pimpinan-pimpinan di tingkat lokal secara masif yang itu akan tumbuh berkembang dan demokrasi akan berjalan dengan baik. Mas Rofik. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita semua nanti akan menanti bagaimana kiprah partai-partai baru. Mas Adi, terakhir Mas Adi, Nggak ditanya, gerakan singkat rakyat padat. order dari siapa? Sudah tahu. Kalau soal Order dari kalau seluruh soal kekuatan order perubahan. yang mengorder Ordernya jangan- adalah diri kita Oke, sendiri. oke. Nggak ada order dari siapa. Terima kasih. Saya ke Mas Adi. Mas Adi menyebut ini musim semi partai politik dan sebagainya. Masih melihat itu sebagai bagian dari rutinitas saja tiap 5 tahunan menjelang pemilu atau ada hal baru yang masih dilihat? Singkat saja. Ya bagi saya kawan-kawan yang bikin partai politik baru ini cukup rasional dan cukup realistis Mas Yogi. Karena suka tidak suka kalau punya mimpi untuk berkuasa dan menjadi kekuasaan di negara kita, wajib hukumnya dari partai politik. Calon presiden, kemudian anggota dewan termasuk juga kepala daerah. Ini yang saya sebut sebagai rezim partai politik. Dari dulu saya memprovokasi perilaku-perilaku relawan kelompok-kelompok tertentu enggak mau berpartai tapi mau dengan kekuasaan. Jadi komisaris, jadi wakil menteri dan seterusnya. Berhasil provokasi saya, Gerakan Rakyat jadi partai. Muncul. Karena suka tidak suka kalau Gerakan Rakyat bermimpi ingin Anies jadi presiden harus bikin partai. Ya. Karena berharap dari PKS, Nasdem, PKB rasa-rasanya agak wassalam nasibnya. Satu-satunya yang bisa menyediakan itu adalah Gerakan Rakyat. Nah, cuman satu hal yang ingin saya katakan, hati-hati, kita itu punya penyakit yang cukup serius dalam perilaku pemilih Apa kita. Yaitu soal keterbelahan antara hati dan pikiran pemilih. Satu sisi pemilih Anies memang hampir 25%. Ya, Hanya di milih Pilpres Anies. 24. Tapi belum tentu akan memilih partai Gerakan Rakyat. Oke. Kita juga tahu bahwa Prabowo Subianto hampir 60% waktu Pilpres 2024 yang lalu. Yang pilih Prabowo-nya, tapi belum tentu bahwa akan memilih Partai Gema Bangsa. Begitupun juga dengan Partai Partai Gelora. Gelora. Juga Tetap mendukung satu resepnya. Prabowo Subianto. Ambil pasarnya PKS. 60 itu 20 ke sini lah. Dukung Pak Prabowo Subianto Ya. di Pilpres basis ininya, Oke. tapi pada saat yang bersamaan di TPS belum tentu caleg yang dari Gelora yang akan dipilih. Itu yang saya sebut soal betapa pemilih kita antara imannya itu, pikiran dan hatinya selalu berbeda. Inilah yang saya sebut partai harus memikirkan bagaimana lokomotif insentif bagi partainya Oke. selain Pilpresnya. Terima kasih Itu Mas Adi, sebabnya, terima Mas Yogi, kasih. semua partai diminta semuanya terjun di pemilu, nggak usah di. Oke, terima kasih Mbak Mia, terima kasih Mas Rofik, Terima terima kasih, kasih Mas Mas Yogi. Safri. Terima kasih Mas Yogi.